سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang saya hormati Ibu Pengawas, Ibu Haja Hasanah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ibu dan menjaganya dari semua penyakit dan segala musibah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Darussalam Bapak Dr. Iqbal Fahri MPD, semoga Allah selalu menjaganya dan keluarganya dan menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menjalankan amanah sebagai kepala sekolah di SMP Darussalam. Yang saya banggakan Bapak Asep sebagai kurikulum vokasi kurikulum, Ibu Nafsia sebagai TU. Pada pagi hari ini acara adalah presentasi kepala sekolah atau PKKS yang insya Allah akan dinilai oleh Ibu Haja Hasanah sebagai pengampu sekolah-sekolah di Ujung Kulur dan sekitarnya. Kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Pengawas, Ibu Haja Hasanah, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Yayasan SMP Darussalam. Dan yang saya hormati yaitu Kepala Sekolah SMP Darussalam yaitu Pak Dr. Iqbal, serta yang saya hormati para dewan guru beserta stafnya dari SMP Darussalam. Syukur anugerah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga pada kesempatan kuliah hari yang cerah ini kita yang pertama itu silaturahmi, dan yang kedua sesuai dengan tugas dari Dinas Pendidikan yaitu untuk menilai kinerja kepala sekolah yang kurang lebih selama 1 tahun. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan Bapak perlu diketahui, setiap setahun sekali di awal proses pekerjaan kepala sekolah sampai akhir proses pekerjaan kepala sekolah maka dinilai ya. Yang awalnya dinilai oleh kepala sekolah yang negeri saja, tapi berikutnya kita oleh Dinas Pendidikan mengharapkan semua sekolah yang ada di kabupaten ini harus dinilai kinerjanya yang kurang lebih selama 1 tahun. Dan penilaian kinerja ini merupakan penilaian yang kedua. Yang pertama yaitu penilaian akreditasi. Yang syukur alhamdulillah sekolah Darussalam ini sudah masuk kepada penilaian akreditasi perpanjangan 1 tahun ya Pak Ustadz ya. Kemudian kita harus mempersiapkan kembali untuk periode berikutnya penilaian kinerja sekolah. Kalau akreditasi itu semuanya aspek dinilai, tapi kalau untuk penilaian kinerja ataupun juga PKKS yang dinilai adalah yang pertama yaitu kewirausahaan, kemudian yang kedua yaitu supervisi, dan yang ketiga yaitu manajerial. Itu semua yang harus kita nilai, yang harus kita lihat ya, yang harus kita pantau selama kurang lebih 1 tahun. Mudah-mudahan di kegiatan PKKS hari ini semuanya Pak
kepala sekolah ini di SMP Darul Salam itu semuanya tercover. Itu saja mungkin seputar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Haja Hasanah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini berkenan hadir di tengah-tengah kita dalam rangka melaksanakan tugas untuk melakukan penilaian kinerja kepala sekolah. Yang kita berharap mudah-mudahan kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan juga mendapatkan hasil yang memberikan dampak positif terhadap penguatan maupun pengembangan sekolah pada hari ini maupun di masa yang akan datang. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada kesempatan kali ini berkenan hadir, karena memang kalau di kali ini Bu Haja jumlah gurunya tidak terlalu banyak ya, sehingga kalau ada kegiatan itu paling yang bisa hadir yang menyerikan ya. Karena di waktu yang bersamaan kami ingin memastikan kegiatan belajar mengajar tidak ada istilah kelas kosong atau yang kosong ya. Yang memang itu merupakan salah satu rule dari kepentingan pembelajaran, kualitas pembelajaran pada siswa dan juga pada orang tua yang sudah menitipkan, sudah mempercayakan dari edukasinya di sekolah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sekelumit terkait dengan apa saja yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022 ini, khususnya untuk realisasi program kepala sekolah. Yang pertama yang akan kami sampaikan yaitu profil. Sebelum saya menyampaikan poin-poin penting terkait dengan pencapaian program sekolah, mari kita awali dulu dengan menyaksikan profil SMP dan Salam ini. SMP Darul Salam, sekolah unggulan dan pusat dakwah yang berlokasi di Sembilan Nusa Indah, Blok S10, Nusa Tenggara. Visi dan misi SMP Darul Salam. Menunjang proses pembelajaran, absensi kehadiran baik siswa maupun karyawan dilakukan dengan scan barcode menggunakan aplikasi akun siap sport. Upacara bendera, kegiatan murojaah, tadarus dan sholat duha di awal pembelajaran, pemilihan ketua OSIS, upgrading OSIS, dan output bertujuan untuk menumbuhkan karakter siswa SMP Darul Salam dalam pembelajaran. Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan siswa-siswi SMP Darul Salam, kegiatan kunjungan dunia dilaksanakan secara rutin. Kegiatan pembelajaran di kelas taktis di antaranya murojaah dan seteran hafalan dilakukan setiap hari. Kegiatan munajat,
kegiatan taktis camp, pembelajaran kelas bilingual. Pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan secara individual, klasikal maupun grup. Kegiatan ekstrakurikuler maka diwajibkan bagi seluruh siswa-siswi SMP dan LSA. Untuk ekstrakurikuler pilihan diantaranya sains muda, futsal, basket, bulu tangkis, bahasa Inggris, karate, dan bahasa Jepang. SMP dan LSA dilaksanakan untuk mewadahi minat dan bakat siswa-siswi SMP dan LSA di bidang olahraga. Kegiatan OSIS SMP dan LSA diantaranya class meeting, student creativity, sama dan bakti sosial, peringatan 17 Agustus dan bulan bahasa. Kita lanjutkan kembali untuk poin-poin apa saja sehingga gambaran besar dari video yang tadi saya tayangkan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama, ketika melaksanakan program sehingga munculkan keunggulan-keunggulan seperti yang tadi digambarkan, ditayangkan, ada 5 tahapan yang kami lakukan atau yang saya lakukan bersama tim agar keunggulan atau layanan pendidikan yang berkualitas ini dapat kita jaga dan kita raih. Yang pertama yaitu diawali dari penguatan struktur organisasi di sekolah. Yang ini merupakan upaya kami untuk mensinergikan berbagai macam potensi yang dimiliki dalam sebuah organisasi sekolah sehingga bisa melakukan perubahan-perubahan yang dalam rangka meningkatkan sekolah yang berkualitas atau yang bermutu. Dan dari penguatan struktur organisasi sekolah ini, maka kami melanjutkan kembali dengan melakukan penataan dan penguatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Karena sehebat apapun struktur organisasi sekolah, yang manakala tidak disertai dengan penataan, pemetaan dan penguatan sumber daya, maka tidak akan mungkin bisa menjadi lokomotif perubahan. Jadi lokomotif perubahan itu yaitu melalui penataan dan penguatan sumber daya sekolah. Dan dari penataan dan penguatan sumber daya sekolah ini, maka dilakukan upaya berikutnya, yaitu melalui pengembangan sarana dan prasarana. Karena pengembangan sarana dan prasarana ini memang sebetulnya bukan hal yang wajib, ya, tetapi ketika ada sarana dan prasarana ini yang memadai, maka juga akan memungkinkan untuk melakukan penguatan dari sumber daya sekolah yang sudah dimiliki sebelumnya. Dari pengembangan sarana dan prasarana ini, setelah ketiga hal ini terkonsolidasi dengan baik, maka kami melakukan upaya berikutnya, yaitu dengan melakukan pengembangan kegiatan pembelajaran. Nah, pengembangan kegiatan pembelajaran itu tentu sangat ditentukan dari seberapa jauh dari struktur organisasi sekolah yang dibentuk, kemudian pemetaan atau sumber daya yang tersedia dan juga sarana dan prasarana yang dimilikinya. Yang nantinya juga akan mempengaruhi tipikal atau kekhasan dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, kemudian pada berikutnya yaitu kami menyadari bahwa potensi minat bakat atau preferensi peserta didik itu tidak hanya semata-mata pada persoalan akademik, tetapi juga ada persoalan akademik yang perlu dipertimbangkan, sehingga pada akhirnya upayakan untuk melakukan pengembangan kegiatan kesiswaan yang nanti berpengaruh terhadap pemenuhan potensi minat bakat, kemudian juga prestasi dan daya serap ke sekolah berikutnya ini disimulasikan atau dikembangkan melalui tahapan yang
Jadi 5 tahapan inilah yang akan dilakukan agar layanan pendidikan yang berkualitas yang bermutu itu dapat disuguhkan kepada stakeholder. Nah, kemudian kita awali dulu dari penguatan struktur organisasi sekolah. Ada beberapa hal yang akan dilakukan. Yang pertama, karena kami ini adalah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sudah di-SK-kan, sudah mendapatkan SK secara khusus ya dari Kepala Dinas, maka secara otomatis sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu ada penyesuaian peran fungsi sekolah, begitu juga yang nanti akan berpengaruh terhadap fungsi dan peran dari guru, wali kelas dan orang tua. Yang di dalamnya kami juga menerima peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga tentu akan sangat berbeda dengan peran dan fungsi sekolah yang lain. Dan kemudian juga dari penyesuaian peran dan fungsi sekolah ini kami juga menyadari bahwa tidak hanya semata-mata terkait dengan pendidikan inklusif, tetapi juga mesti mengembangkan pembelajaran hybrid, atau yang disebut hybrid learning. Karena hybrid learning ini merupakan satu model pembelajaran yang sangat relate atau yang ada korelasinya dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah, kemudian yang kedua yang kami lakukan ini adalah melakukan sosialisasi penyesuaian peran dan fungsi tersebut kepada warga sekolah dalam upaya untuk melakukan penguatan sebagai SPDI dan juga pembelajaran hybrid atau pembelajaran hybrid. Dan ini akan melakukan sosialisasinya baik melalui forum pertemuan orang tua siswa, kemudian melalui rapat-rapat kerja internal sekolah dan guru, dan juga sosialisasi fungsi-fungsi ini kepada seluruh peserta didik. Ya, karena ketika ada peserta didik berkebutuhan khusus dalam kelas, tentu teman sedayanya yang tipikal atau mungkin yang kita sebut sebagai kebanyakan orang itu sebagai siswa normal ya, ini perlu menyadari adanya keberagaman di kelas ini, sehingga ketika mereka berkomunikasi, ketika mereka bersosialisasi, mereka sudah mengerti posisinya ketika berada di sekolah yang inklusif. Dan begitu juga dengan pembelajaran hybrid. Karena pembelajaran hybrid ini memiliki sejumlah manfaat, tetapi juga pada sisi yang lain juga akan membawa dampak-dampak negatif. Dan ini yang perlu dijelaskan, yang perlu diliterasikan kepada peserta didik agar mereka ketika melakukan pembelajaran hybrid dengan menggunakan sejumlah sumber internet, mereka bisa mengambil benefit yang lebih luas, ya. Bukan semata-mata memaknai sumber internet itu untuk game maupun aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Nah, untuk memperkuat SK Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor terkait dengan SPP ini, maka kami melakukan penambahan struktur yang kami sebut dengan special need care. Jadi special need care ini adalah satu unit yang berfungsi untuk melakukan supporting ya dalam pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Dan seperti yang tadi digambarkan di video profil, PDDK ini akan mengalami pembelajaran itu dalam 3 setting. Ya, ada setting kelas. Jadi setting kelas ini merupakan setting yang paling utama ya, atau yang kami sebut sebagai home base-nya, sebagai tempat belajarnya. Nah, ketika ada beberapa hal yang perlu diupayakan pada setting-setting yang lain, misalkan grouping sampai pada setting individual dalam rangka untuk mendukung keberadaannya di dalam kelas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penguatan struktur ini juga akan dilakukan melalui pendapat kerja guru, karena kami punya diversitas yang lebih luas. Jadi diversitas tidak hanya kami maknai untuk penyandang disabilitas, tetapi juga kami maknai untuk siswa-siswa yang memiliki kemampuan tinggi. Mungkin kalau di program pemerintah sebelumnya disebut sebagai CD, cerdas istimewa, bahkan istimewa. Nah, itu juga kami luruskan juga
Jadi artinya perumusan kegiatan belajar mengajar ini diupayakan agar memenuhi diversitas dan inklusivitas, sehingga nanti keberadaan penyandang disabilitas itu tidak berpengaruh negatif terhadap peserta didik yang lain. Makanya kalau ada rumusan-rumusan yang mendukung ke arah sana, jangan sampai nanti ada anggapan penyandang disabilitas menjadi penyebab ketidaktercapaian prestasi peserta didik yang lain. Kemudian berikutnya di pembangunan struktur ini juga kami melakukan penguatan BPM sekolah berbasis digital. Jadi ini selaras dengan pengembangan pembelajaran hybrid yang ada di bagian atas, sehingga kami mengembangkan sistem manajemen informasi sekolah yang relevan dengan sekolah inklusif yang kemudian difasilitasi dengan aplikasi yang baik maupun berbasis website. Jadi seluruh informasi belajar, seluruh pencapaian prestasi peserta didik dan juga komunikasi orang tua dengan pihak sekolah ini melalui aplikasi khusus yang kami kembangkan bersama dengan pihak ketiga. Nah berikutnya Bapak dan Ibu, dari penguatan struktur yang sudah kami lakukan dan itu, maka kami mengambilkannya kepada penataan dan penguatan sumber daya sekolah. Ya, ada 4 hal yang kami kembangkan. Yang pertama yaitu memastikan adanya pelatihan yang mendorong peningkatan kolaborasi dalam pendidikan inklusif, karena ini banyak yang dikaitkan orang tua peserta didik, ada keterlibatan terapisnya, ada keterlibatan dokter, kemudian juga ada keterlibatan psikolognya, dan juga di dalam juga ada beberapa tim dokter yang merupakan lulusan dari pendidikan inklusif yang memang itu disinergikan dalam sebuah kolaborasi, sehingga memastikan dulu ketika ada penyandang disabilitas di dalamnya itu tidak sendirian dalam menangani kasus-kasus yang muncul di dalam kolaborasi. Kemudian pelatihan untuk terus meningkatkan kemampuan hybrid learning, sehingga juga bisa memfasilitasi peserta didik dalam setting apapun Kemudian teknologi terkini yang terus berkembang pada saat ini, dan ini pelatihan atau pendekatan kolaborasi ini kami pastikan melalui kegiatan supervisi, konsultasi, dan pengembangan profesi berdisiplin yang disebut dengan CPD yang seperti ini. Dan ini dikelola oleh satu tim dokter dan psikolog sekolah dan bersama. Kemudian yang kedua, pengembangan aspek bahasa. Ini juga kami lakukan pembahasan sumber daya sekolahnya. Ini melalui pemetaan guru yang produktif dalam implementasi program bahasa lingkungan. Tidak juga di kami SDM-nya ada yang mumpuni dalam 2 bahasa ini, sehingga memungkinkan kami untuk melakukan diversifikasi program melalui program aspek bahasa. Kemudian yang ketiga, dari pemetaan guru-guru yang ada di kami yang kami miliki, juga ternyata ada beberapa guru dunia atau hampir sebagian besar guru dunia ini memiliki aparatur yang unik, dan oleh karenanya dari pemetaan guru yang berkualitas ini kami menyelenggarakan pengembangan pada aspek aparatur. Tidak ada implementasi kelas statis dengan target minimal 5 sampai 15 yang bergantung minat, bakat, dan potensi yang dimiliki peserta didik di masa. Kemudian berikutnya yaitu pengembangan aspek teknologi dan digitalisasi konten sekolah melalui pembentukan tim studio. Jadi kan sudah ada tim studio yang salah satu ketua timnya yaitu salah satu koordinatornya yaitu Pak Asep. Jadi video yang tadi ditayangkan ini itu dihasilkan secara kolaboratif oleh tim studio. Jadi pembuatan video yang tadi itu berarti kan hire pihak ketiga jadi itu murni dibuat, jadi kurang lebihnya seperti itulah potensi yang dimiliki oleh guru kami melalui tim studio. Jadi tim studio ini nanti mengelola berbagai macam media sosial, ada YouTube, ada Instagram, kemudian sebagainya lagi dikelola oleh besar. Dan ini juga kami upayakan ada penyebaran luasannya. Jadi konten-konten yang dihasilkan oleh tim studio
itu juga sedang luaskan dengan model-model penyegaruasaan teknologi yang saat ini terus berkembang. Selanjutnya yaitu pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan inklusif dan pembelajaran efektif. Salah satu pengembangan sarananya itu yaitu melakukan penguatan jaringan dan akses internet. Jadi ini sangat penting karena dalam pikir kolaborasi ini bisa terbentuk kalau tidak dibarengi dengan penguatan jaringan dan akses internet yang mumpuni. Jadi kolaborasi dalam rangka pembelajaran efektif. Berikutnya adalah penyesuaian sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas. Mungkin kami bukan termasuk sekolah yang memang sudah 100% menerapkan sarana yang ramah disabilitas. Tetapi setidaknya kalau Bapak dan Ibu memperhatikan beberapa sarana yang sudah ada di kami, itu sudah ada beberapa titik yang ada pemasangan ramahnya. Jadi bukan ramah komputer, tapi ramah bidang diri yang nanti bisa digunakan untuk peserta didik guna dasar yang menggunakan kursi roda atau memungkinkan bagi mereka yang menggunakan tongkat tunanetra maupun yang lainnya. Tunanetra kemudian pengguna yang menggunakan kursi roda atau yang lainnya itu terbantu dengan berbagai fasilitas yang ada di dalamnya. Nah kemudian kami juga ada guidance block ya, kalau kita jalan-jalan ke Cibinong yang bukan ya, itu kan di sepanjang kanan kirinya sudah banyak sekali ya guidance block kayak keramik-keramik yang ada titik-titiknya itu. Nah di kami memang belum seluruhnya menggunakan guidance block, tetapi khusus untuk di ruang pusat sumber inklusif ketika nanti ada penanganan di ruang itu sudah terpasang mulai dari pintu masuk sampai ke depan pintu ruang pusat sumber, sehingga memungkinkan ketika ada disabilitas yang dilakukan treatment atau dilakukan intervensi di ruang tersebut. Berikutnya adalah pengembangan perpustakaan digital yang ini dilakukan dalam rangka memperkaya koneksi, karena digital ini lebih mudah untuk memperkaya koneksi dibandingkan yang perpustakaan konvensional ya. Dan ada kemudahan yang lain ketika diperkaya koneksinya, juga mempermudah akses dalam membaca sumber-sumber dari perpustakaan digital. Nah ini kami lakukan baik digital secara internal maupun sumber-sumber buku digital yang berasal dari berbagai macam internet, salah satu contohnya warga. Jadi ketika peserta didik dan melakukan pembelajaran KMP, mereka juga lebih mudah mengaksesnya di tablet yang sudah mereka miliki. Nah berikutnya adalah karena kami ada kelas bilingual dan kelas aktif, maka diperlukan ruang-ruang kecil. Jadi alhamdulillah di kami ada beberapa ruang-ruang kecil yang ruang-ruang kecil ini difungsikan sebagai ruang pengembangan program bilingual dan aktif. Sehingga untuk kelas bilingual maupun kelas aktif mereka ada ruang khusus untuk pengembangan kompetensi dan bakat mereka. Nah berikutnya adalah pengembangan kegiatan pembelajaran. Nah ini mungkin yang memang cukup spesifik ya, dan banyak pengembangan yang di luar kebiasaan, di luar aja yang kami lakukan di sekolah dasar. Jadi kalau sekolah dasar memang pengennya yang beda-beda ya. Ini kami juga termasuk sekolah yang mungkin di Gunung Putri ada spektakuler ya, karena kami memberikan kepada siswa itu satu siswa satu tablet. Jadi untuk mendukung pembelajaran AMD pada saat PPDB itu mereka langsung mendapatkan satu tablet yang mereka gunakan untuk pembelajaran di sekolah. Jadi tidak diperkenakan menggunakan HP. Karena kalau HP itu lebih banyak distraksinya, lebih banyak gangguannya dibandingkan dengan tablet. Nah ini yang kami lakukan, dan ini salah satu langkah revolusioner kami dalam rangka mengembangkan pembelajaran AMD. Kemudian juga satu kelas, satu akses router. Jadi kalau kita perhatikan di kelas itu ada akses router bundar. Nah itu sebetulnya adalah dalam upaya kami
pada pembelajaran hybrid itu ketika anak-anak mengakses sumber-sumber internet atau sumber-sumber yang lain, mereka nggak ada kendala diakses koneksi ini. Karena setiap kelas itu sudah ada satu akses router untuk melakukan pembelajaran maupun pendidikan. Nah, berikutnya adalah walaupun sebetulnya dengan adanya keberadaan tablet yang mereka miliki, guru sudah lebih mudah untuk mengimplementasikan pembelajaran hybrid. Tetapi untuk memperkaya sumber-sumber belajar, kami juga tetap mempersiapkan TV plasma di kelas. Jadi TV plasma ini sebetulnya merupakan pengganti dari proyektor. Karena kalau proyektor kan agak kompleks, jadi dia harus menggunakan proyektor yang ada soundnya, ya. Kemudian juga lifetime atau umur dari proyektor itu lebih cepat dibandingkan TV plasma. Jadi kalau TV plasma masih ada 4 tahun, kalau proyektor mungkin bisa 1-2 tahun sudah ganti lampu. Ya. Jadi itu yang kami lakukan dalam rangka pengembangan pembelajaran hybrid. Berikutnya yaitu optimalisasi aplikasi siap school yang tadi digambarkan di video. Mungkin kalau di sekolah-sekolah yang lain ada yang menggunakan Prepper, ada yang menggunakan Google Classroom, ya. Nah, tetapi kami juga sudah pernah menggunakan aplikasi-aplikasi itu, hanya saja aplikasi itu tidak dapat diintegrasikan dalam manajemen sekolah bagian. Kalau Google Classroom atau Prepper itu hanya pribadi guru-guru saja yang sudah beradaptasi atau belum, dan juga yang memang penting juga adanya konseling media. Jadi nanti konseling media ini dengan usaha ini dari usaha putra, ya, tergantung data kompleksitas dari sekolah. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yaitu aktivitas kelas praktis. Kelas praktis ini nanti ada pengembangannya setelah kajian. Kemudian setelah kajian itu diharapkan 1 hari 1 halaman, ya kalau usah tinggi, ya. 1 hari 1 halaman, sehingga mestinya kalau anak ini lancar dalam 1 tahun bisa kan 1 juz 20 halaman, ya. Kalau anak itu lancar 1 bulan bisa 1 juz sebetulnya, ya. Jadi kalau 1 tahun itu 8 bulan efektif, mestinya sudah 8 juz. Juga yang namanya anak belajar, ya. Kan, ada yang bisa 8 juz, ya. Ada yang hanya 1-2 juz, ya. Kemudian ada juga prakosa. Prakosa ini sebetulnya satu kegiatan untuk membuktikan, ya, apakah benar anak ini hafal di juz tertentu dan berhak untuk mendapatkan syahadat, mendapatkan sertifikat hafalan. Dan kemudian nanti ada kegiatan relaksasi, ya, yaitu dengan aktivitas. Adapun aktivitas kelas bilingual ini akan menggunakan kurikulum Cambridge. Saat ini masih menggunakan kurikulum Cambridge pada mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris dinasnya tetap diajarkan, tetapi nanti ada tambahan bahasa Inggris Cambridge. Kemudian mereka juga ada setoran kosakata harian. Jadi minimal 5-10 kosakata mereka harus setor setiap harinya. Kemudian ada English and Arabic hours. Jadi 1-2 jam mereka harus menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kemudian ada field trip ini nanti memperkaya komunikasi mereka dengan tulis tulisansi. Kemudian English dan Arabic camp-nya hampir sama dengan Arabic camp, cuma kegiatannya berbeda. Ini penguatan untuk berbahasanya, dan juga nanti akan ada native speaker. Ya, jadi mereka nanti di akhir tahun pelajaran di semester kedua, mereka nanti akan bertemu dengan native speaker, langsung dengan orang Inggris maupun ya orang Arab, ya. Tergantung nanti bagaimana. Kemudian berikutnya adalah pengembangan konten media sosial sekolah, ya, dari proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Jadi konten-konten yang kami kembangkan untuk media sosial itu tidak melulu versi terburuk kayaknya. Jadi kalau Anda sempat mampir di YouTube SMP Darussalam, di situ ada konten-konten yang kami upload dari produksi yang dihasilkan dari siswa. Misalkan di mata pelajaran tertentu mereka bikin proyek, ya,
Nah, proyek videonya itu di-upload di media sosial sekolah, baik YouTube maupun IG. Nah, selain itu juga kami melakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter sekolah Darussalam. Ya, kami sebut dengan student health care. Jadi pada saat remaja lewat atau masuk ke koridor, di samping kanan kan ada kayak klinik gitu ya Bu Haji ya. Nah, mereka itu rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama kesehatan gigi. Jadi di usia-usia SMP ini kesehatan gigi sangat penting. Karena kalau kurang sehat akan mempengaruhi pada konsentrasi belajar. Dan tidak hanya persoalan itu, tapi juga kami bekerja sama dengan puskesmas yang sana untuk melakukan edukasi kesehatan dari remaja putri, ya, terutama program-program penambahan darah ya, beberapa waktu lalu ini dilakukan, itu juga kami turut serta, dan tidak hanya sampai di situ, juga ada program-program yang lain yang kami kerjasamakan dengan puskesmas yang salah atau yang terdekat. Berikutnya kami juga memastikan adanya kegiatan pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan menghadapi bencana di sekolah merupakan sekolah yang sudah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bogor sebagai sekolah siap bencana. Salah satu di antaranya yaitu bencana banjir. Jadi kami ada simulasi banjir setiap tahunnya. Nah, tetapi kami juga sampaikan kepada pihak orang tua, banjir ini menjadi berkah buat kami. Karena ternyata bencana itu kan tidak hanya terjadi di kami, bisa terjadi di mana-mana. Jadi ketika terkena banjir, ketika terkena gempa bumi, kebakaran tsunami, putra putri kami ini sudah memiliki kesiapan dalam menghadapi evakuasi maupun kesiapsiagaan. Berikutnya adalah pengembangan kegiatan pembelajaran yang lain terkait dengan literasi digital. Jadi literasi digital ini penting buat putri kami di sekolah Darussalam karena akses mereka terhadap gadget cukup tinggi, ya, baik di sekolah maupun di rumah, sehingga mereka membutuhkan literasi digital supaya ketika mereka melakukan literasi digital yang mereka lakukan adalah literasi digital yang sehat. Kemudian kami juga memerlukan yang melakukan pengembangan pada keterampilan belajar dan skill. Jadi learning skill ini kami sudah adakan memang sudah sejak cukup lama untuk mendukung misalkan optimalisasi gaya belajar mereka. Jadi kalau mereka sudah mengetahui gaya belajar masing-masing, maka ini akan mendorong ke gaya belajar. Jadi ada beberapa penelitian yang belajar itu lebih ke audio, yang ada lebih visual. Nah, ketika mereka memahami kemampuan belajar masing-masing, itu akan menggunakan mereka untuk mandiri dalam belajar. Berikutnya adalah di library yang tadi sudah merupakan pengembangan dari perpustakaan digital kami. Ini dijadikan sebagai sumber pembelajaran mereka. Kemudian juga ada pengembangan program yang menjadi IPS dan matematika dalam rangka persiapan event-event olimpiade baik tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Kemudian juga ada kelas intensif MIPA dan pendalaman materi UPS. Jadi pendalaman materi UPS tetap kami berikan walaupun sudah tidak ada di dunia nasional. Ini sebagai penguatan prasyarat belajar mereka di SMA. Jadi diharapkan pada saat mereka di SMA mereka sudah langsung punya basic yang kuat ketika mereka mempelajari materi-materi yang dimiliki di SMA. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan kegiatan kesiswaan, prestasi dan konseling, kegiatan siswa dan ekskul yang kami kembangkan ini berorientasi pada tiga hal ya. Yang pertama sebisa mungkin aktif, apalagi sekarang banyak ekskul yang sesuai dengan perkembangan zaman. Walaupun sampai saat ini kami belum membuka ekskul itu ya, ekskul game ya. Yang berikutnya tidak hanya aplikatif tetapi juga kreatif ya, menumbuhkan minat bakat. Nah, ini beberapa hal yang antaranya itu kegiatannya tadi yang sudah disaksikan di video. Kemudian kegiatan outbound,
ada liga futsal dan basket pada saat mereka berjalan pada siang. Kemudian juga ada liga graffiti dan mural, ada eskul smart kuliner, saintis muda, desain grafis, web, animasi, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu eskul yang kami minati beberapa waktu yang lalu yaitu eskul bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang ada saintis muda juga cukup banyak. Berikutnya kegiatan pengembangan kesiswaan, nanti sama dengan sekolah-sekolah yang lain ada kelas meeting. Cuma di kami ada ketiga basket dan futsal yang tadi yang sebagai pengembangan kegiatan kesiswaannya, dan juga ada kegiatan student activity. Jadi student activity ini agak beda dengan kelas meeting. Jadi kalau kelas meeting lebih banyak kegiatan-kegiatan olahraganya, tapi kalau student activity ini banyak kegiatan-kegiatan kreativitas. Baik kreativitas yang konvensional maupun kreativitas yang sifatnya digital. Kemudian berikutnya ada program leadership OSIS, karena kami konsep mempersiapkan calon pemimpin masa depan. Dan ini kami lakukan melalui kegiatan pelatihan OSIS dan kegiatan-kegiatan upgrading atau ADMS. Berikutnya pengoptimalan media sosial sekolah melalui karya terbaik siswa, ada video kreatif terbaik peserta didik. Nah ini dikelola bersama tim studio dan tim OSIS. Karena keterbatasan kami jumlah mengajar guru-guru yang lumayan banyak mengajar di kami, sehingga tim studio ini juga melibatkan OSIS dalam penerbitan video-video kreatif maupun flyer-flyer yang diperlukan. Berikutnya masih pengembangan kegiatan kesiswaan, ada konseling komprehensif bagi peserta didik. Jadi konselingnya tidak semata-mata pada aspek psikologis, tetapi juga pada aspek dinia dan psikososial. Ini adalah penanganan dari tim dinia, dari BKN juga ada, dan juga melibatkan psikolog sekolah untuk yang memang tidak bisa ditangani atau tidak bisa difasilitasi oleh tim dinia maupun BKN. Nah, adapun prestasi alhamdulillah terakhir juara 1 karate tingkat nasional, sebelumnya tingkat provinsi kemudian lanjut ke tingkat nasional, kemudian juara 1 tenis meja putra ya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang diselenggarakan di wilayah Putri pada saat itu, kemudian juara 1 lomba storytelling komunikasi, ya sampai kepada dua Olimpiade IPA Bekasi di tahun 2019 ya. Ini kami satukan dari tahun 2019 sampai 2020. Adapun sekarang alumni, ini alhamdulillah cukup banyak. Jadi di kami ini sebaran alumninya karena di daerah perbatasan saja. Jadi memang ada yang masuk ke Bekasi, ada yang masuk ke Kabupaten Bogor, tetapi banyak juga yang ke DKI maupun ke Bekasi ya, sebagai wilayah perbatasan. Kalau untuk Jakarta, ini ada yang masuk ke SMA Negeri 81 DKI Jakarta ya, 81 yang dulunya merupakan sekolah-sekolah favorit ya, kan? Kalau untuk yang di Kabupaten Bogor, ini ada SMA Negeri 1 Cilengsi, SMA Negeri 2 Cilengsi, SMA Negeri 2 Gunung Putri ya. Ini yang di daerah Kabupaten Bogor. Ada pun selebihnya banyak yang masuk ke SMA Negeri 1 Kota Bekasi sampai SMA Negeri 22. Adapun yang masih dalam progres, jadi program progres ya, nantinya ini kita belum terlaksana sepenuhnya di aja ya. Jadi dari sejumlah yang sudah kami lakukan, yang pertama pembatasan pas yang akan pendidikan ada 10 area sekolah, jadi belum semuanya seperti gaya blok, kemudian terang atau yang lainnya memang belum semuanya. Jadi masih dalam terus pengembangan ya, supaya sekolah dari Salam atau SMP dari Salam ini sebelumnya anak pendidikan sama. Kemudian dari program fasilitas olahraga dan seni ini juga kami masih terus mengembangkan ketersediaan maupun kesempurnaannya.
Berikutnya penguatan kolaborasi dalam asesmen dan verifikasi pembelajaran secara kolaboratif. Karena ada TDK, ada siswa yang IQ-nya di atas rata-rata, ya, yang gifted, kemudian juga ada siswa kritikal, sehingga kolaborasi dalam asesmen ini terus ada dalam penguatan. Kemudian digitalisasi konten sebelum materi pelajaran. Jadi belum semua guru juga melakukan digitalisasi konten, baru 40 sampai 50%, ya. Sehingga masih ada 50% dulu yang perlu kita dorong untuk melakukan digitalisasi konten. Kemudian kami sudah ada bilingual, tetapi modul bilingualnya ini masih terbatas di mata pelajaran bahasa Inggris. Ya. Di kurikulum Cambridge ada modul pengembangannya untuk mata pelajaran matematika dan IPA. Kesiswaan juga tadi ya, yang kelima itu alhamdulillah luar biasa mengikuti lomba-lombanya, bahkan sampai tadi kejuaraan nasional ya. Hanya sayang nih, kenapa di akreditasinya perpanjangannya 1 tahun? Karena begini Pak, akreditasi itu ternyata yang dilihat itu bukan sekadar kelengkapannya sudah lengkap, tapi dari Bank SM itu memang dananya belum mencukupi, sehingga ada yang 5 tahun perpanjangannya, ada yang 1 tahun. Jadi dia memprogramkan dan tidak melihat yang sudah lengkap tidak perlu lagi atau perpanjangan sudah atau tidak, tapi dilihat dari pembiayaannya itu, anggarannya ataupun juga kotaknya ya. Kotaknya terbatas hanya sekian, maka tercoverlah yang binaan saya itu yang pertama ke tahapan kedua itu semuanya 1 tahun. Ya. Kemudian yang kedua 5 tahun, karena apa? Tadi dihitungnya dari kotaknya ataupun juga pendanaannya itu yang masih belum memadai. Yang 3.000 itu baru tercover dengan 1.500 untuk akreditasi. Kemudian tadi pendidikan inklusif ya, yang luar biasa programnya. Waktu itu saya juga wawancara dengan Ibu Eva ya, Bu Ana ya, dari mulai proses anak itu masuk ya, alhamdulillah sudah bisa saya pahami. Hanya di sini saya ingin menanyakan bagaimana anak-anak itu tadi katanya masuk di WC yang ada khusus, WC-nya khusus. Apakah itu untuk semua anak-anak yang berkebutuhan khusus ada khususkan di WC itu? Apakah hanya beberapa siswa untuk masuk dalam WC itu tadi ya? Iya, WC bisa digunakan siapa aja juga ya. Oh gitu. Bisa, cuma maksudnya ketika ada yang bisa digunakan, mereka nggak bingung harus kemana masuknya. Oh gitu. Jadi memang itu umum ya WC-nya, hanya memang udah difasilitasi khusus. Kirain udah disiapkan sendiri nih khusus untuk anak yang enggak tidak. Ya nanti saya mau lihat di sini ya. Kemudian dengan proses pembelajaran yang menggunakan hybrid learning, kemudian juga bisa sosialisasi ke warga ataupun juga ke orang tua murid ya, memang sudah cukup harus senang seperti itu. Kemudian untuk SPPI ya, yang menggunakan Android ataupun juga website ataupun IT-nya memang sudah luar biasa di sini. Kemudian di sini saya berharap untuk IT-nya, untuk bahasa ataupun juga berbagai macam bahasa ya. Apakah di sini juga ada waktunya, jadwalnya, penempatan untuk misalkan dia harus pandai ataupun juga lancar dalam bahasa Arabnya, apakah itu ada waktu khusus gitu kan, jadwalnya gitu kan, karena kali saya tidak mengcover, tidak melihat jadwalnya di jam keberapa atau jam hari apa gitu ya, tadi belum dipaparkan. Kemudian juga pengembangan untuk tim studio ini luar biasa ya, sudah ada tim studionya. Nanti saya pengen tahu apakah ada lokalnya juga gitu ya. Atau juga tempatnya ya. Kemudian upayakan Bapak yang sudah meningkat IT-nya oleh kepala sekolah itu diberikan sertifikat ya, karena dia sudah menguasai beberapa IT. Upayakan ada gitu
meskipun rewardnya tidak yang lain-lain, rewardnya cukup dengan sertifikat itu sudah luar biasa. Gitu kan? Oh, umroh. Alhamdulillah ya, amin. Barang dengan saya juga ya. Amin. Kemudian sebenarnya saya sih tidak tidak mengoreksi, hanya saya inginnya tahu gitu loh. Pas jadwal-jadwalnya kapan gitu ya, karena saya tidak dipaparkan. Kemudian untuk jaringan akses jaringan ya yang menggunakan tadi yang papan tulis yang saya harapkan ada pergantiannya. Terus yang saya kan belum observasi ya, hanya itu aja mungkin. Kemudian untuk pengembangan perpustakaan digital kayak luar biasa, sudah siap-siap untuk perpustakaan digitalnya lengkap. Kemudian ruang tahfiz ya, di sebelah mana kan ruang tahfiznya. Kemudian jadwalnya saya nanti tolong ada boleh dikirim file ataupun apakah sudah di print out atau wajib mau diambilin. boleh. Iya. Saya ingin lihat kan tadi Pak Ustaz tidak memaparkan jadwalnya. Kemudian juga pengembangan untuk pembelajaran tadi sudah saya sampaikan bahwa alhamdulillah mahasiswa menggunakan tablet ya, kemudian juga TV plasma ya, menggunakan itu. Kemudian juga guru-gurunya menggunakan GPK ataupun guru dengan khusus gitu kan. Nah, di sini memang satu kabupaten itu ada berapa sekolah ya yang memperoleh SK itu untuk sekolah yang eksklusif itu yang sudah memperoleh perizinannya dari dinas pendidikan. Ada berapa sekolah? Sofa Marwah, Global Mandiri. Oh, Global Mandiri juga ya. Cuma kalau Global Mandiri itu aja, dia nggak masuk ke kelas. Oh, dipisah ya. Kalau kami 13, Iya. nanti ketika mereka membutuhkan penanganan khusus, baru ditarik ke ruang khusus tadi. Iya. Jadi nggak dari awal dipisah gitu. Klasikal dulu. Di Global Mandiri bukan hanya SD saja, di SMP-nya nggak ada masalah. Nah, saya kurang paham tuh SD. Kemarin tuh katanya ada di SD 2G gitu kan. Oh, saya ini nggak ada sekarang. Bukan nggak ada, kayaknya mungkin siswanya ya belum ada. Siswanya mungkin belum. Kemudian untuk munakosa, kemudian juga kafir, ini dia. Tadi 1 hari 1 juz apa 1 hari 1 lembar? Satu halaman. 1 halaman ya. Kalau 1 lembar kan 2 halaman. Oh iya. Jadi 1 hari 1 halaman itu langsung menggunakan teknik apa tuh? Target pakai doa. Targetnya itu 3 tahun berarti ya, dari kelas 7 sampai kelas 9 itu siswa diharapkan memiliki kompetensi hafalan minimal 5 juz. Baik, untuk kompetensi yang diharapkan dari siswa peserta kelas tahfiz itu dalam 3 tahun ajaran diharapkan mereka memiliki kemampuan untuk menghafal 5 juz minimal. 5 juznya terdiri dari juz 28, 29, 30, bisa opsinya naik ke 26, 27, 26 atau opsinya ke juz 1 dan ke juz 2. Itu nanti diserahkan kepada siswanya itu sendiri, karena memang kan memiliki karakteristik kesulitannya yang berbeda ya antara juz 26 dan juz 27 dengan juz 1 dan juz 2. Ada beberapa siswa yang memilih opsi saya lebih baik naik ke Al-Baqarah saja di 1 juz 2. Ada di antara mereka juga yang memiliki opsi saya langsung aja Pak 27, 26. Itu kita diserahkan kepada siswa. Yang terpenting minimal siswa memiliki kompetensi 5 juz minimalnya. Itu target standarnya. Adapun di luar itu ada beberapa siswa yang tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah yang memiliki minat dan bakat lebih ya. Maka setiap tahunnya, alhamdulillah segala puji bagi Allah, setiap tahunnya kita selalu mendapat. Ya, ada beberapa siswa yang punya potensi minat bakat yang luar biasa,
sehingga jauh melebihi batas standar yang ditetapkan, yaitu 5 juz. Ada di antara mereka yang tahun kemarin, lulusan kemarin sudah sampai di angka 9 juz, dan tahun sekarang pun kebetulan saya pegang kelas 9 Bu, nah kebetulan yang di angkatan di kelas saya pun, yang di kelas saya alhamdulillah yang sudah ada di antara mereka yang sudah sampai ke angka 9 juz. Jadi artinya kita mau fasilitasi dan mensupport juga, mendorong kita dan juga orang tuanya, karena kita komunikasi guru kita tersendiri itu komunikasinya intens kalau dengan orang tua. Kita punya grup khusus di WhatsApp, jadi setiap harinya progres hafalan siswanya itu terlaporkan ke orang tua gitu. Jadi kita ada punya grup khusus di WhatsApp. Jadi siswa ini hafalannya hari ini setoran berapa nih. Jadi dalam setiap harinya orang tua bisa memantau progres di anak tersebut. Ternyata tidak hafal nih, berarti nanti kita adakan komitmen khusus lah dengan orang tua seperti apa misalnya begitu. Itu yang pertama. Tadi poinnya yang mana tuh yang ingin tanya? Yang satu. Oh, target per harinya. Nah, harinya 1 halaman ya. Baik, target per harinya berarti kalau dari awal 5 juz per 3 tahun berarti diurai per harinya, kurang lebih gambarannya antara setengah sampai 1 halaman. Kita tidak menghitung halaman sebetulnya, tapi lebih kepada menghitung baris. Nah, 1 halaman itu kan berarti ada 15 baris. Nah, kita menghitungnya targetnya biasanya per baris, supaya anak-anak kan kalau disebut halaman kayaknya kita lebih kecilkan lagi, jadi sebutnya dengan baris. Semula awalnya kita menerapkan target 15 baris per pertemuan dalam harian, berarti per hari. Nah, kalau seandainya tadi kembali ke siswanya punya potensi yang lebih, mungkin dia ngapalinnya di rumah ya, tidak menggunakan jam yang di sekolah, jam di sekolah umurnya hanya untuk setoran saja, kan ada beberapa siswa yang seperti itu. Nah, dan di antara juga yang siswa yang murni memanfaatkan jam yang dialokasikan oleh sekolah saja, artinya pembelajaran hafalannya murni di jam pembelajaran itu saja. Itu biasanya mereka target tercapainya itu ya kurang lebih antara 5 sampai 7 baris per harinya. Kalau menggunakan alokasi jam yang dipakai atau ditetapkan di sekolah. Kalau yang mereka punya motivasi lebih, biasanya di rumah bisa lebih dari itu, bisa jadi 15 baris per harinya atau dalam artian 1 halaman. Begitu kan Menggunakan metode apa tuh? Metodenya kan secara umum tuh banyak ya, kalau metode-metode yang ada itu banyak sekali. Nah, kita awalnya semula kita menggunakan sistemnya talaki semula ya. Awalnya talaki kita kalikan 1 ayat. Namun melihat progres beberapa waktu kemudian, karena ada di antara siswa dan juga siswi yang akselerasinya lebih cepat gitu ya daripada siswi yang lainnya gitu, sehingga tidak memungkinkan dengan metode talaki lagi, karena metode talaki kan sifatnya harus klasikal ya, berarti targetnya sama semua gitu ya. Nah, di antara mereka ada yang target pencapaian targetnya bisa gitu ya, terpenuhi, ada juga di antara mereka yang kurang daripada itu, sehingga akhirnya di hari berikutnya, hari selanjutnya secara otomatis akan berbeda gitu. Nah, jadi akhirnya sekarang diserahkan kepada kemandirian siswanya. Jadi siswa dan siswinya itu ditemani, didampingi oleh guru yang menjadi pengampu pelajaran tadi situ di tempat yang misalnya disepakati, taruhlah di masjid misalnya, kita memang tidak punya masjid di lantai 2 yang sudah diresmikan ya. Nah, kita sistem di masjid ditemani sama guru pendamping yang siaran gitu ya, dengan alokasi dari 2 jam itu biasanya 1 jam itu digunakan untuk menghafalnya, 1 jam sisanya untuk menyetorkan hafalan, kurang lebih begitu pendampingan hafal.